Hai guys, welcome back at my YouTube channel. Sepi banget, nggak ada Kayla, nggak ada Dini. Jadi di video kali ini gue nggak akan bikin challenge, tapi gue akan sharing gimana dulu gue berjuangnya untuk bisa hamil. Ya udah langsung aja kita cerita ya guys. Jadi dulu itu gue menikah itu tahun 2016 bulan November. Gue sama suami memang rencana buat nunda momongan dulu selama setahun. Bukan karena apa-apa, bukan karena nolak rezeki atau gimana. Tapi gue itu karena suami kerja di Bandung dan gue kerja di Jakarta, kita kan jauh-jauhan. Takutnya kalau misalkan gue hamil anak pertama tuh kan kayak ngidam lah, apalah, pengen ini, pengen itu, check up segala macem, gak ada yang temenin gitu. Jadi ya udah saat itu kita memang memutuskan untuk tunda momongan selama setahun. Tapi selama menunda momongan setahun itu, gue sama sekali nggak KB, suntik, atau pil, atau semacamnya. Ya jadi kayak cuman KB alami aja gitu loh, kayak ngitung kalender gitu. Setelah 6 bulan pertama menikah, di bulan awal-awal bulan Juni gitu deh, gue itu pendarahan. Darahnya tuh banyak, pendarahan lah pokoknya. Awalnya sih gue kira haid biasa ya, tapi kok ini haid biasa 2 minggu nggak berhenti gitu kan, kenapa gitu. Dan itu tuh keluar darahnya emang super banyak banget. Nah akhirnya tadinya tuh takut gitu kan buat periksa, karena dipaksa sama orang tua gue dan suami gue juga suruh periksa. Akhirnya ya udah gue memutuskan untuk periksa. Awalnya gue itu periksa di bidan, dan di bidan itu dibilang gue disuruh tes pack doang. Katanya takutnya gue itu keguguran dan gue nggak tahu kalau kapan gue hamil gitu kan. Tapi setelah gue inget-inget ya memang kayaknya gue belum pernah telat haid gitu kan. Dan bener aja pas di tes pack ya emang hasilnya negatif gitu. Nah karena pemeriksaan di bidan kayak kurang puas gitu kan, akhirnya gue pengen periksa ke dokter kandungan. Nah kebetulan di dekat rumah gue itu ada klinik ibu dan anak, dan di situ ada praktek dokter kandungannya, ada praktek obginnya. Akhirnya 2 hari kemudian gue periksalah ke dokter kandungan di klinik tersebut. Ketemulah sama dokter Adi. Nah di situ diperiksalah sama dia, gue di transvagina. Dari situ ketahuan, nah kalau gue itu punya kista dan miom. Dan itu yang menyebabkan tiap kali gue menstruasi, tiap kali gue datang bulan, tiap kali gue haid, itu sakitnya tuh luar biasa. Perut bawah tuh nyerinya tuh luar biasa. Kayak mau copot antara perut dan ke bawah itu tuh mau copot banget. Jadi tuh kayak hari pertama, hari kedua deh, kalau gue nggak minum obat anti nyeri, itu tuh gue nggak bisa bangun, nggak bisa kerja, dan nggak bisa sekolah sih dulu, emang dari sekolah sih. Jadi tuh kalau hari pertama kedua tuh gue pasti minum obat nyeri, dan itu udah berapa tahun lah gue, semenjak SMA sih kayaknya tuh sakit banget. Dari situ baru ketahuan ternyata rasa nyeri yang gue alamin itu karena gue punya kista dan miom. Nah saat gue periksa itu, kista gue itu sekitaran 3 cm dan miomnya juga sekitaran 3 cm. Nah kalau kalian mau tahu apa sih kista, apa sih miom, mungkin kalian bisa googling aja ya. Takutnya kalau gue yang jelasin ada salah-salah malah fatal gitu kan. Ya udah akhirnya dari periksa di situ. Nah pas abis periksa di situ, akhirnya gue sama dokter Adi dikasih obat pereda nyeri sama buat stopin pendarahannya itu kan. Akhirnya ya udah dikasih obat itu untuk 10 harian gitulah. Dan terus kata dia kalau misalnya obatnya habis, suruh kontrol lagi, suruh check up lagi. Setelah check up lagi ke dia, dan dengan pendarahan yang udah berhenti itu, kayak 10 hari kemudian kan berarti gue check up, itu dia nyaranin gue buat diet. Kenapa diet? Karena katanya itu kalau kista sama miom itu timbul karena hormon yang gak seimbang gitu kan, karena dari makanan biasanya. Nah akhirnya sama si dokter Adi gue gak boleh, gue disuruh diet, disuruh nurunin berat badan gue yang waktu itu emang habis nikah tuh naiknya drastis banget sampai 72 kilo, dan gue disuruh nurunin berat badan
sampai 50 kilo. Bayangin kan, gila 22 kilo gue disuruh nurunin berat badan kan. Ya tapi demi kebaikan akhirnya ya udah gue turutin maunya dokter Adi. Sebulan kemudian di bulan Juli gue periksa lagi sama dia, dan berat badan gue emang udah lumayan sih turunnya, sekitar turun 4 kiloan gitu dalam sebulan sih, ya lumayan lah kan. Nah sebulan kemudian lagi check up lagi lah tuh di bulan Agustus kan, dan ternyata miom sama kista gue sepertinya tuh kayak agak lebih membesar gitu sekian mili. Nah akhirnya si dokter Adi ini kasih saran ke gue buat minum obat hormon. Obat hormonnya itu namanya Visen. Obat hormon itu namanya Visen. Tapi sebelum gue dikasih resep Visen itu, gue disuruh konfirmasi dulu ke keluarga, ke suami, ke orang tua dan mertua. Kalau gue harus harus nyampein dulu kepada mereka kalau misalkan selama minum obat hormon itu gue nggak bisa hamil dulu gitu. Jadi selama 6 bulan itu gue nggak bisa hamil. Selama minum Visen itu jangan mengharapkan hamil dulu. Jadi apa gunanya orang tua tahu, apa gunanya mertua atau suami tahu, ya supaya mereka nggak ada kan, ya mohon maaf ya, kadang kan ada orang yang tanya kapan hamil, kapan isi gitu loh. Jadi biar nggak ditanya-tanya seperti itu. Nah akhirnya karena untuk kebaikan juga, ya udah keluarga gue semuanya ya udah setuju aja. Ya udah akhirnya gue ambil resep itu kan. Nah dan gue minum obat hormon itu dimulai dari September. Jadi September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari itu 6 bulan gue minum Visen dan diet. Selama 6 bulan itu alhamdulillahnya berat badan gue itu awalnya 72 turun jadi 58, dan emang masih ada 8 kilo lagi ya. Nah pas bulan Februari akhir bulan Februari obatnya Visennya udah habis, gue kontrol lagi kan ke dokter Adi mau gimana selanjutnya gitu. Nah setelah kontrol sama dia ternyata kista dan miom gue stabil, nggak tambah gede ataupun nggak tambah kecil juga. Agak sedih sih di situ, cuman ya nggak apa-apa juga, maksudnya nggak tambah gede pun itu udah alhamdulillah, stabil pun itu udah alhamdulillah. Nah si dokter Adi ini menyarankan gue untuk program hamil kalau memang ingin cepat-cepat punya anak. Cuman waktu itu gue sama suami masih kompromi apa mau pakai program dulu, mau program hamil atau enggak gitu kan, kayak masih pikir-pikir gitu dulu. Nah akhirnya gue sama suami itu memutuskan pengen program hamil itu di bulan April atau Mei gitu deh, karena gue minum obat yang Visen yang emang bisa dibilang lumayan mahal lah. Kalian bisa cek sendiri harga Visen itu berapa. Jadi kayak kalau untuk program hamil kan lumayan mahal kan. Jadi akhirnya gue sama suami memutuskan, oh ya udah gue pengen liburan dulu gitu sama suami, kayak buat ngeplongin banget deh gitu kan. Berat badan gue udah tuh sambil progres gue buat nurunin 8 kilo lagi juga sih sebenarnya gitu. Akhirnya gue bilang tuh sama dokter Adi, oh ya udah dok, kita pikir-pikir dulu. Mungkin nanti kalau misalkan emang pengen program hamil kita bakal balik lagi. Dan emang dokter Adi tuh emang dokternya baik banget. Maksudnya dia ngertiin kita banget deh pokoknya. Terus kata dia bilang, oh ya udah nggak apa-apa gitu. Nanti kalau misalkan emang mau program tinggal datang lagi aja, kata dia kayak gitu. Ya udah, terus akhirnya di bulan April itu ya udah kita liburan aja, santai, relax, bener-bener relax. Emang cuman ke Jogja doang sih 3 hari gitu kan. Seneng-seneng aja lah pokoknya waktu itu 3 hari di Jogja. Nah pas pulang dari Malioboro itu ternyata sampai di hotel, sampai di penginapan tuh gue ada flag gitu. Nah gue takutnya itu karena gue kecapean kan, jalan sana jalan sini, miom atau kista gue tuh kayak bereaksi gitu lah, jadinya gue nge-flag gitu. Nah gue tuh takut banget waktu itu. Nah itu baru hari kedua di Jogja. Gue takut banget kalau gue itu nanti akan pendarahan lagi, kan gak lucu dong lagi liburan pendarahan ya kan. Terus akhirnya kakak kenapa gitu. Nah akhirnya pas besokannya pergi, gue jaga-jaga pakai pembalut, takutnya kan ntar pendarahan atau gimana gitu. Tapi ternyata alhamdulillah nggak kenapa-napa, cuman kayak flag gitu doang. Dan pas gue hitung tanggal juga itu bukan tanggalnya dapet gitu. Cuman ya udahlah, nggak usah dipikirin, yang penting nggak keluar darah gitu kan. Nah
Terus pas bulan Mei itu sekitaran tanggal 7 ke atas tuh harusnya gue haid, tapi itu nggak haid gue tungguin udah seminggu kok nih nggak haid, terus udah 10 hari kok nggak haid gitu kan. Gue mikirnya masih yang mungkin emang telat kali gitu, mau test pack juga kan nggak, kayak takut kecewa gitu kan, orang miom gue masih ada, kista gue masih ada, kayak nggak mungkin banget kalau gue hamil gitu. Nah ternyata terus tapi akhirnya tuh kayak gue nggak ngomong sih sama suami kalau gue telat haid, nggak ngomong sama siapa-siapa. Nah akhirnya tuh pas di 2 minggu, pas banget 2 minggu telat haid gitu, kayak feeling banget kayak gue harus beli test pack nih, gue harus ngecek nih gitu kan. Terus akhirnya ya udah gue beli test pack di Indomaret, terus gue cek pagi-pagi besok paginya, dan bener aja sih garis 2. Kayak alhamdulillah banget gitu kan, gue belum sempet program tapi udah dikasih anak gitu. Terus disitu tuh emang bener-bener antara seneng, bingung, terus nggak tahu gimana, karena waktu itu di rumah sendirian juga, mau ngomong ke orang tua juga beneran gak sih nih gue hamil gitu, mau ngomong ke suami juga takutnya kayak palsu, halu gimana gitu, takutnya nggak beneran hamil gitu kan. Mau ngasih tahu suami by phone, by video call gitu juga takutnya bukan beneran hamil, kayak belum percaya kalau gue itu belum USG gitu kan. Terus akhirnya setelah gue kayak pendem sendiri juga nggak enak gitu. Terus 2-3 hari kemudian akhirnya gue ngomong sama nyokap gue, "Mah ini Nilam test pack gitu, ternyata garis 2, bener nggak sih hamil?" Lah nyokap gue malah bilang, "Ih nggak tahu mama, sono cek aja ke dokter," gitu nyokap gue. Bukannya anakku hamil, nggak gitu dong. Ternyata dia malah kayak takut gitu malahan.